Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri. Waktu yang tersisa ini banyak dimanfaatkan umat muslim untuk beriktikaf. Masjid-masjid akan penuh dihadiri orang-orang yang beriktikaf tersebut. Sebagai tempat suci, masjid menempati kedudukan yang tinggi sebagai tempat terbaik dan yang mulia. Karena itu, hendaknya seorang muslim yang berada di dalam masjid memperhatikan adab-adabnya. Dalam kitab Min Adabi Al-Masajid, karya Abdullah bin Ahmad Al-Alafah Al-Ghamidi, menjelaskan tentang adab-adab yang harus diperhatikan ketika berada di dalam masjid. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga pakaian, badan, dan mulut dari bau yang tidak sedap. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menyingkir dari kami." Atau beliau bersabda, "Menjauhi masjid kami dan hendaknya ia duduk saja di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua yaitu saat memasukinya berdoa memohon membukakan pintu rahmatnya. Dan saat keluar darinya berdoa memohon karunia-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya ia mengucapkan, 'Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.' Dan apabila ia keluar maka hendaknya ia mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari karunia-Mu.' Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu menjaga diri dari tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala." Quran Surat Al-Jin ayat 18. Yang keempat yaitu mengenakan pakaian yang suci, bersih dan menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kelima yaitu melakukan sholat 2 rakaat tahiyyatul masjid sebelum duduk. Nabi SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga ia sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk sholat atau berdoa. Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Antara setiap 2 azan dan iqamah ada kesempatan mengerjakan sholat. Antara setiap 2 azan ada kesempatan mengerjakan sholat." Kemudian beliau mengatakan pada kali ketiganya, "Bagi siapa yang mau." Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Doa antara azan dan iqamah diijabah, maka berdoalah kalian." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketujuh yaitu menjaga kebersihan masjid dari kotoran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk air kencing dan kotoran. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk zikrullah, sholat dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan yaitu tidak melakukan transaksi jual beli. Rasulullah SAW bersabda,
Jika kamu melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kesembilan yaitu tidak mencari barang hilang di masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar seseorang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu, karena masjid bukan dibangun untuk ini. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 yaitu tidak bertengkar dan meninggikan suara di dalam masjid. Suatu ketika, aku berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang melemparku dengan kerikil kecil. Aku melihatnya, ternyata orang itu Umar bin Khattab. Ia berkata, pergi dan bawalah kedua lelaki itu kemari. Maka aku pun membawa kedua lelaki yang dimaksudkan ke hadapan beliau. Umar bin Khattab bertanya, dari mana kalian berdua? Dari Taif, jawab mereka berdua. Umar bin Khattab berkata, sekiranya kalian berdua berasal dari kota ini, Madinah, niscaya akan aku pukul kalian, karena kalian meninggikan suara di dalam masjid Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yaitu tidak menjadikan masjid sebagai tempat melintas tanpa mengerjakan sholat di dalamnya. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian jadikan masjid sebagai tempat melintas kecuali untuk zikir dan sholat. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.